catering ataupun teknisi untuk perbaikan-perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jadi hari ini kita akan bahas kembali mengenai industri perhotelan. Dan hari ini saya sudah ditemani sama senior saya. Silakan Pak, disapa terlebih dahulu siswa-siswa dan rekan semuanya. Hai semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera buat kalian semua. Apa kabar? Semoga baik-baik saja. Belajarnya makin oke, makin pintar, dan makin great. Amin. Amin. Pak, sudah berapa lama sekarang di hotel apa, Pak? Sekarang saya di Hotel Wisma Chandra Di Bandar Lampung ya, Pak? Bandar Lampung. Baik, sebelumnya silakan Pak diceritakan terlebih dahulu pengalaman Bapak sebelum pertama kali terjun di hotel, kemudian perjalanan karirnya sendiri seperti apa? Perjalanan karir sih nggak terlalu ini ya, mungkin perjalanan hidup ya emang kalau saya ceritakan panjang, agak panjang, mulai dari kecil sampai dengan sekarang ini ya agak panjang mungkin ceritanya. Mungkin sekilas saja mungkin saya pribadi dari keluarga yang ya ekonomi lemah lah, jadi kebetulan kita juga tinggal di desa. Sekolahnya SD sampai SMA itu, kemudian setelah SMA saya hijrah ke kota, urbanisasi. Jadi di Bandar Lampung ini saya mengambil diploma untuk pendidikan perhotelan. Memang di masa SMA saya udah niatkan masuk dunia pariwisata, dan bersyukur saya bisa sampai saat ini mendalami dan menjalani dunia pariwisata, khususnya di dunia perhotelan. Kalau dari sisi pengalaman sih nggak terlalu banyak. Saya sudah ada beberapa hotel yang pernah saya lalui, ada 5 lah. Kalau yang paling jauh ya nggak ini di Malaysia sudah pernah juga. Kemudian yang keenam ini ya di Hotel Wisma Chandra ini di Bandar Lampung, yang kerjasama dengan istilahnya satu owner dengan Mall Chandra Superstore, Chandra Superstore. Tuh, mungkin itu sekilas tentang pengalaman ya, Pak. Pengalaman ya. Sekarang khususnya di Wisma Chandra sendiri posisinya sebagai apa, Pak? Posisi untuk saat ini ya saya dipercaya untuk megang operasional, yaitu hotel manager. Sekarang ini kita di sini 65 kamar semuanya, ada fasilitas itu, ada ruang meeting, ballroom bisa untuk wedding ataupun meeting. Kemudian kita fasilitas untuk tamu, kita ada gym untuk kebugaran. Kemudian kalau yang lain-lain coffee shop juga ada, dan kita banyak disupport juga food court di sekitaran Wisma Chandra ini. Nah, jika misalkan ada rekan-rekan yang mau reservasi nanti di mana, Pak? Kebetulan kemarin untuk reservasi saya sangat permudah. Kebetulan kemarin juga kita udah hire untuk tim sales yang baru, jadi bisa ke saya atau bisa by WA. Kita udah ada nomor WA marketing, jadi nggak susah-susah lagi untuk mencari Wisma Chandra. Bisa datang langsung ataupun dia via telepon bisa ke wismanya ataupun ke saya atau tim marketing saya. Jadi nggak terlalu sulit untuk mendapatkan ke Wisma Chandra. Baik, Pak. Nah, nanti bagi yang pengen reservasi nanti saya tuliskan nomor WA-nya di bawah sini. Nah, nama Bapak Made Boleh. yang mau reservasi. Boleh. Nah, kemarin ceritanya ada yang namanya executive housekeeper itu, Pak. Iya. Sekarang di bagian itu ya, Pak? Saya kebetulan kalau untuk saat ini udah di atasnya. Kalau sebelumnya emang saya sebagai executive housekeeper, 2 hotel yang sudah saya lalui,
sebelum di sini setahun saya megang eksekutif housekeeper, dan sebelumnya 3 tahun di properti yang berbeda dipercaya megang eksekutif housekeeper. Baik. Nah, di eksekutif housekeeper sendiri itu biasanya tugas dan tanggung jawabnya apa itu, Pak? Tugas seorang eksekutif housekeeper itu adalah dia kepala rumah tangga sebuah hotel. Jadi tanggung jawabnya mulai dari pintu masuk utama hotel sampai dengan rooftop itu adalah tanggung jawab eksekutif housekeeper. Bekerja sama dengan timnya. Jadi semua yang berhubungan dengan tata geraha itu adalah tanggung jawab eksekutif housekeeper, dari sisi keindahan, artistik dan lain-lainnya, semuanya pokoknya sampai dengan kru. Kira-kira itu. Ya. Nah, menjadi seorang eksekutif housekeeper sendiri itu biasanya ada tantangan tersendiri nggak, Pak? Atau kendala misalkan dalam operasional, kemudian antar karyawan, mengelola bawahannya seperti apa? Pasti banyak tantangan ya, namanya kita bekerja dimanapun pasti banyak tantangan. Tantangan itu adalah bagi saya itu adalah pemicu saya untuk rasa pengen tahu. Contoh misalnya kita dalam keseharian, dalam prakteknya pasti menemui tantangan-tantangan, terutama komplain dari tamu-tamu kita. Komplain sebisa mungkin kita bisa mengatasi atau meresolve komplain-komplain tamu-tamu kita. Tantangannya itu. Terus yang lain-lainnya mungkin ya kendalanya mungkin ya kita dari SDM-nya biasanya kita kan ketemu dengan berbagai tipe orang-orang. Jadi kendalanya kadang-kadang sudah kita training masih ada yang miss di situ. Nah, di situ adalah PR saya untuk membangun SDM yang bisa istilahnya mumpuni di situ di bidang housekeeping khususnya. Jadi saya pribadi nggak bosan-bosan memberi training kepada tim saya khususnya housekeeping, biar mereka bisa istilahnya mandiri tanpa istilahnya kerja harus diawasi gitu. Baik. Kemudian, nah, sebagai eksekutif housekeeper sendiri biasanya kan ada, jika di suatu pekerjaan ada yang namanya morning briefing atau meeting gitu kan. Biasanya persiapannya jika sebelum mulai pekerjaan sebagai housekeeper sendiri apa? Persiapannya biasanya saya pribadi mempersiapkan dari diri saya dulu, ya, tema ataupun apa yang job desk yang harus dikerjakan hari ini itu yang harus dipersiapkan. Ya, jadi misalnya hari ini harus misalnya ada general cleaning, ya kita fokusnya nanti briefing itu ya membahas masalah general cleaning. Jadi kita nggak ada bahasan yang lain-lain. Takutnya nanti kita bahas yang lain malah nggak fokus. Jadi dia kebanyakan kalau kita briefing lama-lama itu biasanya udah istilahnya pemikirannya udah beda-beda, nanti ngelantur. Jadi saya nggak mau, maksimal itu 15 menit. Dan saya fokus topik yang dibicarakan, misalnya seperti general cleaning ya general cleaning. Yang paling yang lain-lainnya ada selipan sedikit lah, masalah teknis tuh pasti ada. Gitu. Pasti menyesuaikan sesuai dengan tema untuk hari itu. Iya, nah itu. Nah, kembali lagi di industri tentang housekeeping. Housekeeping sendiri itu apa sih, Pak? Housekeeping sendiri mungkin setiap sekolah ataupun dunia pendidikan kadang-kadang banyak yang mengartikan ya tugas dan tanggung jawab ya, ataupun pengertian housekeeping itu kadang-kadang berbeda dalam pengertian satu sama lain, ya beda perguti. Kalau secara umum sih pengertian housekeeping itu adalah house itu kan rumah. Iya, benar. Ya, keeping itu menjaga, jadi penjaga rumah. Jadi kalau kita artikan secara keseluruhannya, jadi itu adalah tanggung jawab dan tugas dan tanggung jawab housekeeping adalah menjaga
merawat, apalagi ya, menata, keindahan, kerapian, kebersihan, juga kenyamanan. Nah, itu pengertiannya. Jadi mungkin secara diambil singkat adalah tugas pokoknya housekeeping itu adalah menjaga, merawat, ya, sebuah rumah ataupun sebuah hotel, ya, kalau kita dunia hotel, ya, itu pengertian housekeeping secara umumnya. Nah, kira-kira gitu. Untuk housekeeping sendiri biasanya area yang menjadi tanggung jawabnya semua area hotel atau ada tempat tertentu, misalkan kayak seperti lobby atau yang lain-lainnya, apa saja itu Pak biasanya? Secara umum tugas dan tanggung jawabnya itu seluruh area, mulai dari pintu masuk, ya tadi sempat saya singgung di awal, dari pintu masuk sampai dengan rooftop itu adalah tugas dan tanggung jawab housekeeping. Ya, jadi semua, dan nanti di situ ada pembagian job desk-nya masing-masingnya ada. Nanti secara pengawasan itu adalah di bawah naungan eksekutif housekeeper. Nah, di housekeeping sendiri itu ada bagiannya tersendiri nggak Pak? Misalkan Ada, pasti. Yang level yang paling bawah itu adalah public area ataupun houseman. Kemudian yang section kedua itu adalah room attendant ataupun room boy yang tugasnya adalah membersihkan kamar dan lain-lainnya. Kemudian ada laundry juga yang tugasnya memaintain linen ataupun laundry tamu. Kemudian di situ nanti room attendant itu dia ada yang membawahi supervisor. Kalau dia tergantung propertinya, kalau propertinya besar misalnya bintang 5 hotelnya pasti ada floor supervisor ataupun room attendant supervisor di situ. Kemudian di situ ada juga asisten eksekutif housekeeper. Terus di situ kalau dia ada laundry, dia laundry supervisor, bahkan laundry manager di situ ada. Nanti di situ ada juga pembagian tugas-tugasnya ataupun job desk-nya. Gitu. Nah, ada lagi satu departemen untuk pool, biasanya termasuk housekeeping juga atau bukan? Biasanya tergantung propertinya. Biasanya sih kebanyakan dia di bawah naungan housekeeping. Iya, karena dia berhubungan dengan cleanliness juga, kebersihan. Itu. Baik, di industri sendiri kita kan tidak menjalin kerja sendiri, ada yang namanya teamwork. Untuk hubungan departemen housekeeping dengan departemen lain itu seperti apa Pak? Hubungan housekeeping dengan departemen lain itu tidak bisa dipisahkan. Itu adalah satu sama lain, yang terutamanya kita kalau di ini tuh yang intens banget itu adalah kerjasama dengan front office, ya, karena penjualan kamar itu adalah front office. Informasinya kamar yang ready ataupun yang belum itu dari housekeeping. Jadi semuanya tetap dari departemen lain, kita saling berkaitan. Juga yang nggak kalah penting juga untuk maintenance, kita berhubungan dengan tim engineering ataupun teknisi untuk perbaikan. Begitu juga untuk yang lainnya, laundry juga yang berhubungan dengan linen, kita pasti kerjasama. Itu juga departemen lain, ya. Pasti kita nggak bisa istilahnya berdiri sendiri satu departemen, nggak bisa. Ya, itu. Selanjutnya Pak, misalkan nih ada apa yang harus dimiliki oleh seseorang atau jika ingin berkarir di departemen housekeeping tersendiri? Ya, benar. Kalau ingin berkarir sukses dari awal, dari nol, emang kita seperti bayi yang baru lahir. Ya, kita tidak bisa bayi baru lahir itu bisa langsung lari ataupun bisa naik ke meja, belum tentu bisa. Ya, nggak bisa, dan itu nggak bisa. Ya, jadi ketika kita sama dengan kita ibadah, ketika kita misalnya ingin sholat atau ibadah, kita yang utama itu adalah niat dulu. Ini loh, saya mau jadi istilahnya hari ini ibadahnya apa, niatnya saya pengen pinter, itu diniatin dulu. Ya. Begitu juga dengan profesi ataupun karir, saya pengen jadi housekeeper misalnya. Yang utama adalah mental dulu.
mental itu banyak ya yang berhubungan dengan tantangan-tantangan nantinya. Yang utama adalah berani nggak dia bermain dengan sampah, karena housekeeping namanya, kita tugasnya bersih-bersih, jadi itu tantangan utamanya adalah sampah. Kalau dia berani bermain dengan sampah, dengan kotoran, otomatis dia menjiwai ya. Jadi dia harus menjiwai dulu ya, menjiwai kotoran, menjiwai sampah. Dia harus gimana cara menangani sampah ini, menangani kotoran, baru dia bisa. Kalau dia nggak bisa, istilahnya cengeng di situ, dia nggak bakalan bisa. Itu kuncinya. Jadi menjadi seorang eksekutif housekeeper itu nggak gampang, nggak mudah. Jadi ada step-step yang harus dilalui. Ya, itu kira-kira. Baik, terakhir Pak, pesan untuk siswa-siswi atau misalkan orang-orang yang mau berkarir di industri perhotelan tersendiri apa Pak? Pesan saya untuk adik-adik SMK yang mendalami dunia perhotelan ataupun pariwisata, yang sangat simpel sih sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi jangan takut gagal, jangan takut salah. Jadi kalau dimanapun, apapun yang kalian angan-angankan, misalnya nggak hanya di housekeeping intinya seperti yang tadi saya bilang, kita harus berani bermain dengan sampah, dengan kotoran. Kalau di situ kita bisa berhasil memberikan hasil yang bagus, sampah kita bisa bersihkan, kotoran kita bisa bersihkan, ada kepuasan tersendiri di sana. Dan misalnya pengen adik-adik nanti berkarir di dunia F&B misalnya, di situ ya kalian harus belajar namanya job desk-nya F&B service misalnya. Harus gimana melayani tamu, handle taking order itu harus bagaimana, ya itu harus dijiwai, benar-benar dijiwai ya. Jadi nggak bisa sembarang gampang belajar itu, nggak bisa ya. Jadi harus benar-benar dijiwai dan diniatin. Dan utamanya lagi adalah kita kalau kita bisa sukses dengan istilahnya karir yang kita jalani, yang kita niatkan, itu adalah menjiwai pekerjaan kita, menjiwai dan mensyukuri dan bangga sebagai misalnya saya eksekutif housekeeper, saya bangga ya. Tuh, kalau nggak ada itu ya saya nggak berani ya, garansi. Jadi apapun itu tugas kita, pekerjaan kita bersyukur dulu ya, bangga dulu dengan posisi sekarang ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melangkah ke step berikutnya ya, ataupun ke tangga-tangga nanti berikutnya. Jadi kalau mau sukses, jangan takut salah, jangan takut gagal, tetap berusaha, tetap gigih, tetap optimis dan semangat ya. Kuncinya itu. Ada lagi? Ya, terakhir Pak. Nah, biasanya untuk siswa-siswa sekalian misalkan yang harus dipersiapkan sekarang selain daripada niat terus macamnya, apalagi Pak? Terus ada ilmu, terus apalagi itu Pak harus ditambahkan? Yang harus ditambahkan adalah penguasaan bahasa pastilah. Penguasaan bahasa, apalagi sekarang zamannya e-commerce, komputer pastinya ya, minimal Excel itu udah bisa. Kalau Word kan rata-rata udah bisa tuh ya. Jadi ditambah yang ilmu-ilmu lainnya lah, istilahnya apa ya, perbendaharaan ilmunya, yaitu sangat mendukung lagi nanti tambahan istilahnya untuk referensi kita melangkah lagi. Apalagi sekarang banyak ada ujikom sesuai dengan skill kita kan, faktor pendukungnya itu. Jadi kalau kita bisa lulus dari itu ya mudah-mudahan kita lebih gampang lagi untuk melangkah ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Itu tadi pembahasan kita mengenai dunia housekeeping bersama Pak Made. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Made sudah memberikan arahan, kemudian motivasi kepada siswa-siswi sekalian beserta orang-orang yang ada di luar sana yang ingin berkecimpung di industri perhotelan. Terima kasih sudah menonton, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, selamat pagi, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.